Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul maulanal azim. Baiklah, pada siaran langsung kali ini kita sudah beberapa minggu melewatkan tidak mengupload video di halaman rumah Hafiz ini, yang dari awal sebenarnya kita rencanakan minimal satu kali dalam seminggu kita upayakan untuk mengupload video yang berisi tentang kelangsungan pembelajaran di rumah tahfiz. Baik ibu bapak, hadirin, kalau pendengar semuanya yang sempat menyaksikan tayang ini baik secara langsung sekarang atau nanti menontonnya saat sudah selesai acara ini, hari ini kita tertarik menyampaikan apa saja faktor pendukung eksternal atau di luar diri calon menghafal Quran tersebut. Kalau faktor internalnya, kalau tidak salah sudah beberapa kali juga kita sudah sampaikan, niat yang ikhlas, kemudian bacaan yang standarnya sudah baik, kalaupun tidak bisa dengan standar pandai, irama yang bagus tidak masalah, yang penting tajwidnya betul, makharijul hurufnya benar, itu yang ideal untuk menghafal Quran. Walaupun untuk sekadar membacanya dalam keadaan terbata-bata pun tidak masalah, malah wa may yatakhatta, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran falahu ajrani, insyaallah dia dapat pahala. Begitu dalil menerangkan, kita bisa rujuk keterangan itu dalam hadis Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada faktor pendukung di luar dari personal orang atau anak kita yang sedang berusaha menghafal Al-Quran. Tentu di antaranya yang paling penting adalah alat yang kita gunakan untuk menghafal tersebut tentu tidak lain tidak bukan adalah mushaf Al-Quran ini ya. Ini misalkan seperti yang saya pegang, ini Al-Quran, malah ini Al-Quran tikrar, Quran biasa yang dipakai untuk menghafal Al-Quran, yang dalamnya menunjukkan ada kotak-kotak atau kolom ya. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan penghafal Quran. Kita tidak dalam mempromosikan cetakan ini, cuman kita mencontohkan ini salah satu alat yang dipakai untuk menghafal Al-Quran yang dinamakan mushaf Al-Quran. Untuk Al-Quran seperti ini memang ditujukan, diperuntukkan khusus untuk menghafal Quran. Kalau kita lihat di mukaddimah Al-Quran Tikrar ini, memang ini untuk memudahkan para hafiz, calon hafiz dan calon hafizah untuk bisa menandai, untuk bisa mengukur secara tertulis tingkatan hafalannya. Jadi ada kolom-kolom penanda itu tujuannya untuk memudahkan seseorang untuk menghafal Al-Quran. Intinya adalah ketika memilih Al-Quran ini atau alat ini tidak tepat, walaupun niat kita, otaknya cerdas, bacanya sudah baik, tapi alat ini kurang pas atau kurang ideal, juga menurut kami akan mempengaruhi nanti
kelangsungan pembelajaran atau kelangsungan hafalan Quran dari anak-anak kita. Contoh lainnya, kalau kita pakai Quran yang pakai terjemah, menurut kami ya itu tidak pas untuk menghafal Quran. Jadi sebisa mungkin kita ambil Quran yang tidak ada terjemahan seperti ini, supaya pikiran kita bisa fokus ke sini. Bukan melarang siapapun yang ingin menghafal Quran pakai Quran terjemah, tidak ada masalah. Tapi yang kita tentu mencari untuk mempersiapkan faktor eksternal di luar diri penghafalan ini yang lebih baik, yang ideal. Usahakan tidak ada terjemahannya. Oke, yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'annya tidak dalam bentuk barisan-barisan yang satu halaman itu habis. Kita istilahkan pojokkannya ini seperti ini kan habis. Ini awal surat. Ini awalnya nih. Sini, nah nih. Ya ini, lalu di bawahnya nanti pas ditutup dengan ini. Ini karena kameranya terbalik jadi kelihatannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya. Ini permulaannya, sementara di ujungnya udah habis nomor suratnya, nomor ayatnya. Kemudian ini juga habis nomor ayatnya. Kalau kita pakai Quran yang besar itu cetakan Surabaya entah Semarang itu saya lupa, ini kurang ideal untuk proses menghafal Quran. Untuk proses tahfiz itu lebih cocoknya menurut kami untuk belajar membaca Al-Quran. Itu sangat cocok sekali. Bahkan kalau belajar Al-Quran, membaca Al-Qurannya pakai Quran seperti ini, yang tikrar ini, malah menurut kami kurang cocok. Karena ini tulisannya kecil, makhrajnya, barisnya juga kecil. Biasanya kita kan belajar membaca itu santri TPA, TPQ, Quran seperti ini kurang cocok. Kita ambilkan contoh Quran yang besar biar lebih sampai pesan yang kami maksudkan. Ini ada Al-Quran satu lagi. Al-Quran ini sangat cocok sekali untuk orang-orang yang belajar membaca Al-Quran, karena di tulisannya besar ya. Ini cocok untuk membaca Al-Quran. Tapi alangkah lebih baiknya kalau untuk proses tahfiz pakai Al-Quran yang seperti ini, tidak ada terjemahannya dan tidak ada juga ayat yang terputus di bawahnya. Jadi kita bisa menghafal dalam bentuk lembaran atau pojok ayatnya. Itu yang pertama. Faktor eksternalnya adalah faktor Al-Quran ini. Usahakan calon penghafal Al-Quran memiliki Al-Quran sendiri. Orang tua, keluarga jangan berat hati untuk mengeluarkan sedikit biaya untuk membeli Al-Quran yang ideal untuk anak-anak kita dalam proses menghafal Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, faktor eksternalnya adalah berupa batasan hafalan. Batasan hafalannya kalau kita lihat di internet, yaitu sudah ada sebenarnya menjual buku batasan, terutama untuk juz 30, juz 1 itu sudah ada. Ini memang sebaiknya kita miliki atau minimal dibuat dalam buku biasa, itu yang buku tulis biasa, di garis-garis itu kita gunakan untuk batasan dan setoran ayat. Ini sangat penting sekali. Ketika kita akan melakukan murajaah nanti kita bisa berpedoman kepada buku tersebut. Jadi yang kedua ini adalah buku
entah itu buku kita buat sendiri, formatnya sendiri, bentuknya sendiri, atau kita beli buku yang sudah ada untuk batas hafalan kita. Ini faktor eksternal yang kedua untuk mendukung proses tahfiz anak-anak kita atau orang-orang yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga tentu adalah suasana tempat bimbingan dengan guru, ustadz atau ustazahnya. Dalam proses bimbingan, tentu di video sebelumnya sudah kita sampaikan, ada yang menetap, ada yang tidak menetap. Kalau rumah tahfiz yang menetap, ada asrama, ada pantauan 24 jam, biasanya kondisi lingkungan itu sudah mendukung dan tertata ya. Seperti di pesantren-pesantren atau rumah tahfiz yang sudah terkoordinir dengan baik itu, dan anaknya juga ditempatkan di asrama, itu biasanya sudah mendukung suasana dan lingkungannya. Tapi yang perlu kita komentari dan perlu kita sampaikan adalah rumah tahfiz yang tidak bermukim, yang bimbingannya 3 kali 1 minggu, 4 kali 1 minggu, atau mungkin setiap hari bimbingannya, atau mungkin juga 2 kali seminggu, tidak masalah. Jadwalnya misalkan rentang waktu 1 sampai 2 jam 1 kali bimbingan. Ini perlu kita pikirkan, terutama bagi kita guru-guru atau pengurus rumah tahfiz, untuk menggagas, mengatur, membuat pola, memanage lingkungan sekitar itu. Jangan terlalu bising, jangan terlalu dekat dengan kendaraan lalu lintas jalan raya kalau bisa. Ini tidak aturan yang mengikat 100%, tidak. Kita usahakan itu semaksimal mungkin, itu saja. Jadi di mana yang menurut kita lebih nyaman dan aman untuk kita melakukan proses bimbingan hafalan Quran nanti. Faktor lingkungan, kalau terlalu dekat dengan keramaian ini mengganggu nanti, atau terlalu dekat dengan suara kendaraan, bising anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya faktor eksternalnya sudah 3 poin. Yang pertama mushaf Al-Qur'annya, yang kedua tadi adalah buku batas atau untuk menuliskan target pencapaian hafalan kita. Kemudian ketiga lingkungannya. Kemudian yang keempat faktor eksternalnya adalah jumlah klasikal dalam 1 kali bimbingan. Menurut kita jumlah yang ideal itu sebenarnya tidak, semakin sedikit semakin baik. Cuman aturan bakunya susah juga kita menentukan. Kalau lokal misalkan secara pendidikan biasa itu antara 20 sampai 30 orang dihadapi 1 orang guru, itu sudah disebut ideal. Tapi kalau untuk menghafal Quran ini tidak bisa sepertinya. Berapa kira-kira dalam bimbingan itu peserta didik yang dibimbing itu berapa? Ini pun nanti tergantung kepada jam bimbingannya berapa yang disediakan. Tapi kira-kiranya begini, idealnya lah lebih dari 10 sedikit itu lebih baik. Berarti 12, 13 atau 15 lah paling banyak dalam 1 kali bimbingan, 1 orang gurunya, dengan durasi minimal 1,5 jam. Apakah kita nanti bariskan setelah ini yang sudah selesai store ke belakang, maju lagi, belakang lagi, maju lagi, 15 orang maksimal dengan durasi minimal 1,5 jam, insya Allah ini masih disebut ideal. Jadi kalau 35 dalam 1 kali bimbingan dan bimbingannya pun mungkin 1 jam atau 2 jam atau 1,5 jam, ini menurut kita belum ideal. Memang
nanti kendalanya ketika kita membimbing hafalan secara berjamaah nanti kedengarannya suaranya serempak, semarak begitu. Tapi setelah dalam aktualnya nanti setoran hafalan biasanya terkendalanya di situ. 4 hal yang kami sampaikan tadi sebenarnya adalah batasan-batasan yang kalau mungkin kita wujudkan secara ideal untuk proses pendukung dalam proses menghafal Quran atau tahfiz. Masih banyak lagi faktor eksternal lainnya, faktor dana juga harus kita sampaikan sebenarnya, tapi mungkin di video yang lainnya atau di kesempatan lainnya. Faktor orang tua perannya bagaimana, faktor apalagi faktor sarana prasananya juga mesti kita perlu komentari sebenarnya, tapi cukuplah 4 itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang tepat silahkan dikomentari boleh. Insyaallah nanti kita sebenarnya tidak memberikan rule yang baku, tidak. Tapi kalau ada guru-guru lain atau ustadz-ustadz lain sebenarnya punya pengalaman yang sungguh lebih banyak dari kami yang menyampaikan, tapi terkadang mereka tidak menyampaikannya. Tapi kami dengan ilmu yang dan pengalaman yang sedikit insyaallah akan terus berbagi. Semula kita targetkan 1 minggu minimal 1 kali. Minggu ini sudah lebih kurang udah 2 minggu sudah terlewat. Insyaallah akan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita istiqomah dalam menghafal, istiqomah dalam dekat dengan Al-Quran, teruslah menghafal Quran walaupun tidak hafal-hafal. Penutupnya adalah jangan jadikan keadaan yang ideal baru menghafal Quran, tidak. Keidealan keadaan faktor eksternal yang kami sampaikan tadi misalkan atau faktor internal itu tidak bisa sebagai acuan pokok untuk menghafal Quran. Maaf bicara, orang yang punya kekurangan sendiri sekalipun, entah itu kurang fisiknya, entah itu kekurangan faktor-faktor eksternal lainnya, seperti Al-Qur'annya cuman pakai Al-Qur'an yang biasa gitu, atau tidak pakai buku yang kami sebutkan pada poin kedua tadi, atau lingkungannya juga hingar-bingar penuh dengan keramaian, tetap bisa menghafal Quran. Nah, jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.